Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta beserta isinya, yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita untuk mengenal agama Islam, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Dan mudah-mudahan di akhir hayat kita kelak Allah wafatkan kita semua dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Tuan Guru Salman Faris, pendiri Yayasan Faris Abdul Majid, dan seluruh para tuan guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, beserta hadirin hadirat yang berkesempatan hadir pada siang hari menjelang sore ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua dan mengampuni segala kehilapan. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال أيضا Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan pembangunan masjid ini disegerakan oleh Allah. Aula ini mudah-mudahan segera jadi dan bisa kita tempati bersama. Amin ya rabbal alamin. Masih dalam bulan Syawal, setelah sebulan penuh kita melaksanakan puasa Ramadan, ada hal-hal yang banyak ditinggalkan Ramadan bagi kita semua. Di antaranya adalah ketakwaan, keikhlasan, kesabaran, keistiqomahan, soleh sosial, dan tawakal. 6 hal yang ditinggalkan Ramadan buat kita semua. Kita respect Ramadan sebelum kita masuk ke bulan Syawal.
Ramadan telah banyak mendidik kita semua. 1 bulan penuh kita ditarbiyah oleh Allah. Universitas Ramadan telah melahirkan sarjana-sarjana takwa. Dan itulah tujuan Ramadan hadir bagi kita semua sebagai orang yang beriman, membentuk insan-insan yang bertakwa. Dan mudah-mudahan predikat yang dimaksud oleh Allah untuk melahirkan manusia-manusia takwa itu kita dapatkan semua. Sehingga hari demi hari dalam menghadapi perjalanan 11 bulan yang akan datang, kita senantiasa mampu memegang apa yang kita rasakan di bulan Ramadan, sehingga hari demi hari juga kita menjadi lebih baik dari hari kemarin. Apa peninggalan-peninggalan Ramadan? Peninggalan-peninggalan Ramadan itu begitu indah. Satu adalah ketakwaan. Takwa disebut oleh Allah begitu banyak di dalam Al-Quran. Di dalam ayat yang kita baca tadi, Allah ingatkan tiang pelungguh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman. Menurut para ulama, kalau kita sering dipanggil oleh Allah, panggilan ini ditujukan kepada kita orang-orang yang beriman. Ada satu hal yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Ada 2 pesan Allah di dalam ayat ini bagi kita semua. Apa pesan Allah yang pertama di dalam ayat ini? Ketika kita dipanggil sebagai orang-orang yang beriman, pesan pertamanya adalah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati melainkan mati dalam keadaan berserah diri. Takwa ini diapit oleh iman dan kematian. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita setelah kita dipanggil menjadi orang yang beriman, kemudian diperintahkan oleh Allah bertakwa, dan kemudian Allah inginkan kita mati dalam keadaan Islam. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Banyak kita manusia yang bercita-cita ingin kehidupannya lempeng, tanah luas, fasilitas dunia banyak, harta banyak, tapi jarang sekali kita bercita-cita bagaimana meraih kematian yang disebut oleh Allah di dalam ayat ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pernahkah kita dalam keseharian kita berpikir bagaimana kematian kita esok? Apakah saya akan meninggal dunia masih dalam keadaan Islam? Apakah saya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, atau sebaliknya su'ul khatimah? Na'udzubillah min dzalik. Maka dari sekarang kita banyak berpikir ke arah itu. Kenapa? Karena itu finish dari kehidupan kita. Karena itu akhir dari perjalanan kita di dunia ini. Dunia ini sudah habis-habis kita. Kita saksikan, makan kita pun cuma 1 piring. Yang kaya pasti makanannya cuma 1 piring. Pejabat makan cuma 1 piring. Siapapun makannya 1 piring. Sebanyak apapun harta kita, sebanyak apapun sawah dan ladang kita, tetap kita makan cuma 1 piring. Tidak lebih daripada itu. Tapi ada kehidupan yang lebih dahsyat. Ada akhir daripada dunia ini, yakni alam barzah. Dan ada akhir dari alam barzah ini adalah hari kebangkitan, ketika kita dipertemukan oleh Allah nanti di padang mahsyar dengan seluruh manusia dari seluruh belahan dunia ini, dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai akhir manusia nanti. Di situ kita akan dipertemukan oleh Allah semua. Maka perbanyaklah bekal-bekal kita di dunia ini sebelum maut menjemput kita. Dan Allah inginkan kepada kita, jangan sampai kita meninggalkan dunia ini melainkan dalam keadaan kita berserah diri kepada Allah, yakni dalam keadaan Islam. Ini pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
Kita kembali kepada apa yang ditinggalkan oleh Ramadan, mencetak manusia untuk menjadi manusia yang takwa. Menjadi manusia yang takwa ini tidaklah semudah kita mengucapkannya, dan tidak semudah membalik telapak tangan. Perjalanan untuk menggapai takwa itu begitu panjang dan berliku-liku jalannya. Dan setiap hari Jumat pelungguh dengar khatib menyampaikan pesan-pesan ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Bertakwalah, bertakwalah kepada Allah. Pesan itu setiap hari Jumat kita dengar. Namun jarang sekali pesan-pesan itu masuk di dalam hati sanubari kita. Hanya berlalu begitu saja. Nah, Ramadan telah meletakkan takwa itu kepada siapa saja yang betul-betul menjalankan takwa itu, yang betul-betul menjalankan Ramadan itu. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamin illa al-ju' wal atas." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa, akan tetapi dia hanya mendapatkan lapar dan haus. Jangan sampai kita hanya mendapatkan lapar dan haus saja, akan tetapi tujuan puasa itu harus kita raih. Apa tujuan puasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika Allah juga memerintahkan orang-orang yang beriman di dalam ayat ini untuk melaksanakan puasa sebagaimana orang-orang sebelum kita yang dulu, para nabi-nabi, para salafus soleh melaksanakan puasa. Tujuan dari puasa itu kata Allah, la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Inilah yang ditinggalkan oleh Ramadan. Nah, udahkah kita mendapatkan peninggalan Ramadan ini? Tergantung leita pada. Mudah-mudahan kita dapatkan semuanya itu. Kalau pelungguh maksimal melaksanakan aktivitas amal-amal soleh di bulan Ramadan, tadarus Al-Qur'annya, kemudian qiyamul lailnya, kemudian salat tarawihnya, kemudian di situ kita berbagi kepada fakir miskin, anak yatim, orang-orang jompo, janda-janda tua. Kemudian kita jaga etika kita di bulan Ramadan, kita jaga akhlak kita di bulan Ramadan, maka insya Allah predikat takwa itu Allah sematkan kepada kita. Lalu bagaimana menempuh jalan takwa itu? Tidak semudah kita ungkapkan. Ada jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jalan yang diberikan oleh Allah untuk mencapai derajat muttaqin itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kriteria ketakwaan. Siapa sih orang-orang yang mendapatkan predikat takwa di dalam ayat ini? Si pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang. Ita berdeket kepeng benang, luwek kepeng teh, luwek harta benda teh. Kemudian harta benda yang banyak itu kita infakkan kepada pembangunan aula kita ini, pembangunan masjid, pembangunan madrasah, dimanapun berada. Maka pelungguh dikategorikan oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa. Udahkah pelungguh berimpak di tempat ini? Sudah apa belum? Wah kesida. Oh ngantor. Yang turun kalau begitu. Pelungguh sudah berimpak. Mudah-mudahan di ayat yang tadi pelungguh mendapatkan itu, mendapatkan satu dari sekian banyak kriteria-kriteria takwa yang digariskan oleh Allah di dalam surat Al-Imran tadi itu. Yang pertama, pelungguh punya harta, punya rezeki dalam keadaan lapang, lalu pelungguh infakkan, lalu pelungguh sedekahkan, lalu pelungguh keluarkan kepada pembangunan masjid, musalla, aula,
di mana tempat sarana-sarana ibadah, maka pelunggu itu termasuk bagian orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, dikala dalam kondisi sempit, maka kita pun juga melaksanakan amal soleh, melaksanakan infak, maka itu adalah bagian orang-orang yang bertakwa. Saksikan baru dua di sini disebutkan. Lanjutan ayat ini, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Ciri orang yang bertakwa itu juga kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang mampu menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, maka itulah termasuk bagian takwa itu sendiri. Di bulan Ramadan kita tahan hawa nafsu kita kemarin. Kalau ada orang yang menghardik kita, orang yang membenci kita, orang yang memfitnah dan menggibah kita, kita tahan amarah kita, tidak membalas apa yang dilakukan oleh orang lain. Maka itu salah satu hal yang luar biasa yang terjadi di bulan Ramadan. Kita sanggup menahan amarah kita sanggup menahan omongan-omongan kita yang tidak baik, kita sanggup menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif. Nah, maka oleh sebab itu di sini yang pertama, sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu, bahwa kriteria orang takwa itu adalah yang pertama, kita menginfakkan harta kita di jalan Allah dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kemudian kita menahan amarah kita, kemudian memaafkan orang lain. Kita kemarin di bulan Syawal, di 1 Syawal itu semua kita serentak orang Islam melaksanakan hari raya Idul Fitri, dan di situ kita semua bersalam-salaman dari satu rumah ke rumah yang lain, dari tangga yang satu ke tangga yang lain, dari tetangga yang dekat menuju tetangga yang jauh, kita sudah salam-salaman. Mudah-mudahan dengan salam-salaman dan saling maaf-maafan yang pernah kita lakukan kemarin pada tanggal 1 Syawal itu, Allah terima semuanya. Dan itu bagian daripada orang-orang yang bertakwa, yakni saling memaafkan satu sama lain. Kita sebagai manusia, apapun predikat kita, mau tuan guru, mau ustadz, mau guru tuan, mau siapapun, dia tetap ada salahnya kita. Kita punya salah, kita punya dosa. Makanya setiap kita yang memiliki kesalahan, yang paling baik adalah kita mengakui kesalahan kita, kemudian saling memaafkan satu sama lain. Itulah manusia-manusia yang terbaik. Ketika dia menyadari kesalahannya, kemudian dia minta maaf kepada orang lain, maka itu adalah salah satu bentuk kecintaan Allah kepada orang-orang yang saling mengikhlaskan, memaafkan satu sama lain. Apa jawaban Allah pada ayat selanjutnya? Wal kadhiminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Artinya yang dimana yang dimaksud dengan berbuat baik tadi? Ayat yang pertama tadi, ketika kita punya harta dalam keadaan waktu lapang maupun sempit, kemudian menahan amarah, kemudian saling memaafkan satu sama lain, maka itulah hal-hal yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian lanjutan untuk menggapai takwa itu, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ada juga kriteria-kriteria untuk menggapai tingkatan takwa itu di dalam ayat selanjutnya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Ada orang-orang yang terlanjur mau menzalimi dirinya, mau menganiaya dirinya,
kemudian dia sadar, dia ingat kepada Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Dia ingat kepada Allah, enggak jadi menzalimi dirinya. Kemudian dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang tidak menzalimi dirinya, tidak berbuat fahisyah, tidak berbuat kekejian, dan dia ingat kepada Allah, dia berzikir, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang bertakwa. Dan inilah didikan Ramadan. Mudah-mudahan kriteria ini arak leita pada selapu siwah jalanang ibadah Ramadan. Kira-kira arak ke kriteria ini leita pada selapu menafkahkan harta dalam waktu lapang maupun sempit, kemudian menahan amarah, maafkan orang lain, kemudian kita tidak berbuat zalim, kita tidak berbuat keji, kemudian kita berzikir mengingat Allah, kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kriteria ini akan mengantarkan kita untuk mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu jalan terjal untuk menggapai ketakwaan itu, maka mahal juga jaminan dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa balasan Allah bagi orang-orang yang bertakwa? Orang-orang yang bertakwa itu disebutkan oleh Allah di dalam surat Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dengan si bertakwa itu akan didorong secara bergerombolan oleh Allah. Untuk apa didorong mereka berkelompok-kelompok itu? Untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini balasan dengan siwah mau predikat takwa dengan desida Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan Allah yang membimbing kita untuk menjadi pribadi-pribadi takwa, maka sangat sulit ketakwaan itu kita raih dan sangat sulit kita jalankan. Tapi karena Allah yang membimbing kita, Allah yang memberikan petunjuk, dan Allah yang memberikan hidayah, maka kemudian Allah letakkan predikat takwa itu, dan sungguh beruntunglah orang-orang yang mendapatkan predikat takwa itu. Satu. Kemudian yang kedua, Ramadan telah mendidik manusia untuk menjadi orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang hatinya murni karena Allah. Dia membangun pondok pesantren karena Allah, dia membangun aula karena Allah, dia membangun sarana-sarana ibadah karena Allah. Semua aktivitas ibadahnya dia sandarkan kepada Allah. Dan sejalan dengan itu Allah perintahkan manusia dalam setiap melakukan aktivitas kebaikan-kebaikan, aktivitas ibadah, maka tidak lain harus didasari dengan niat yang ikhlas. Karena dengan ikhlas itulah sebab amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa keikhlasan, ibarat debu di atas batu licin, kemudian datang gerimis, lalu disiram debu itu yang ada di atas batu licin, maka tidak ada bekasnya. Itu perumpamaan orang-orang yang tidak ikhlas. Maka Ramadan hadir membentuk jiwa pelunggu ikhlas. Apa buktinya kalau pelunggu di bulan Ramadan itu ikhlas? Malam-malam pelunggu bangun tahajud. Sebelum bulan Ramadan jarang sekali pelunggu tahajud, tapi jam 3 sudah mulai tahajud. Ada yang tahajud 2 rakaat, ada yang tahajud 4 rakaat, ada yang tahajud 8 rakaat, dan seterusnya. Itu di bulan Ramadan. Masihkah kita tahajud seperti bulan Ramadan kemarin? Setelah Ramadan ini masihkah kita tahajud? Kemarin pelunggu itu melaksanakan salat duha. Begitu jam 7:30 atau jam 7, pelunggu sudah telat sujadah, sudah hamparkan sujadah, siap-siap untuk melaksanakan salat duha. Masihkah pelunggu melaksanakan salat duha seperti apa yang pelunggu lakukan di bulan Ramadan? Masihkah? Tadarusan yang pelunggu lakukan dari sehabis tarawih sampai jam 12, kemudian ada yang sampai makan sahur tadarusan. Masihkah kita tadarusan setelah sholat isya, setelah sholat maghrib, setelah sholat zuhur di bulan Ramadan kemarin, setelah asar? Masihkah kita tadarusan Al-Quran sekarang?
itu ada pada diri kita masing-masing. Begitu ikhlasnya pelungguh di bulan Ramadan. Setiap waktu habis sholat zuhur, pelungguh mengaji 1 lembar 2 lembar. Asar selesai asar, pelungguh mengaji. Apakah bisa kita pertahankan nilai-nilai itu setelah Ramadan? Kalau tidak, berarti hanya musiman kita. Kalau iya bisa kita pertahankan, berarti pelungguh mendapatkan kado Ramadan yang terindah untuk pelungguh bawah menghadapi 11 bulan yang akan datang. Masih ada salat duha? Masih ada tadarusan? Kedik-kedik. Tidak apa-apa, yang penting masih. Yang hilang sama sekali itu entah kemana dia. Ini yang menjadi tanda tanya. Karena Ramadan itu Allah sendiri yang mendidik kita. Tidak ada pendidikan dimanapun, universitas manapun di belahan dunia ini. Universitas di Jepang, di Cina, di Amerika, di Jerman, di Perancis, dimanapun di seluruh belahan dunia ini tidak akan sanggup mencetak manusia dalam sebulan. Mencetak manusia menjadi takwa, mencetak manusia menjadi ikhlas, mencetak manusia menjadi sabar dan seterusnya. Hanya di bulan Ramadan itu kita dapatkan. Karena Allah yang langsung mendidik kita. Maka manfaatkan pendidikan itu. Bawalah pendidikan Ramadan itu untuk menghadapi tantangan-tantangan setelah Ramadan itu. Berat sekali godaan setelah Ramadan. Muncul hawa nafsu, muncul nafsu. Makanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu membagi lautan itu menjadi 4. Yang pertama lautan hawa nafsu. Yang kedua adalah lautan nafsu. Yang ketiga adalah lautan kubur. Dan yang keempat adalah lautan kematian. Hawa nafsu adalah lautan dosa. Dan nafsu adalah lautan syahwat. Kubur adalah lautan penyesalan. Dan kematian adalah lautan amal. Yang pertama adalah hawa nafsu, lautan dosa. Siapa yang selalu mengikuti hawa nafsunya, dijadikan Tuhan hawa nafsunya, maka dosanya lebih luas daripada lautan. Bahkan Allah mengancam mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Ulaika kal an'am bal hum adol. Mereka itu tak ubahnya seperti binatang, bahkan lebih jelek daripada binatang. Itu siapa mereka? Yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Siaran tidup lebon dunia ini ndek tuah merasa cukup. Wah bede Innova, mele bede Xenia. Wah bede Xenia, mele bede Mercedes. Wah bede Mercedes, mele bede apa sih atasan si Ino? Mele bede pesawat. Wah bede bangkat 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar. Mele bede bangkat 6 pitu balu siwa 10 hektar. Ndek tejera berkemele mundek nuah tutup todok ke si tanah. Mundek nuah tutup biwih ke si tanah, ndek tejera berkemele. Betul tidak? Lamun wah tutup biwih tejera wah itu mikiran selaput nah. Ini dunia ini ndak habis-habis. Ndak habis-habis diingini oleh manusia. Maka hawa nafsu itu adalah lautan dosa. Semakin kita ikuti kemauan hawa nafsu ini, maka tidak akan pernah habis keinginan kita. Sebelum mulut kita ditutup oleh tanah, maka masih kita menginginkan dunia ini kita genggam semuanya. Maka batasilah. Jangan kita mengikuti selalu hawa nafsu, karena ada hidup setelah dunia ini. Kemudian selanjutnya, nafsu adalah lautan dosa. Hawa nafsu adalah lautan dosa. Kemudian nafsu adalah lautan syahwat. Syahwat manusia tidak pernah merasa puas. Selalu ada pada diri manusia. Maka tergantung kita sebagai manusia. Makanya puasa itu hadir juga mengkekang hawa nafsu manusia dan mengkekang syahwat manusia, supaya manusia tidak seperti binatang yang selalu mengumbar nafsunya dimanapun mereka berada, yang selalu mengumbar syahwatnya dimanapun berada. Kita manusia diberikan akal oleh Allah, kita manusia diberikan hati oleh Allah.
maka gunakan pikiran dan gunakan hati kita. Jangan sampai hidup kita sama dengan hewan-hewan yang melata atau binatang-binatang yang selalu melampiaskan hawa nafsunya, yang selalu melampiaskan syahwatnya dimanapun mereka berada. Kita manusia, ada Ramadan yang telah mengekang kita. Bayangkan, tidak ada kita dengar yang nyumpak-nyumpak di bulan Ramadan. Nah, entah sekarang setelah Ramadan ini, apakah ada kita dengar nyumpak-nyumpak? Banyak. Mulai kembali hidupnya seperti sebelum Ramadan kemarin. Maka berarti orang itu belum mendapatkan nilai-nilai Ramadan. Kalau dia masih nyumpak-nyumpak, belum dia dapatkan. Begitu dia jaga lisannya, dia jaga lidahnya di bulan Ramadan, maka sekarang setelah Ramadan dia jaga, tidak jadi dia nyumpak, maka berhasil dia mendapatkan pendidikan Ramadan itu. Tapi kalau kembali dia nyumpak-nyumpak, berkata-kata kotor, maka dia tidak dapatkan pendidikan di bulan Ramadan. Padahal di bulan Ramadan tidak ada kita tahu orang nyumpak, karena dia takut kalau puasanya nanti rusak. Dia takut kalau puasanya tidak dapat fadilah. Dia takut kalau puasanya tidak dapat pahala. Makanya dia jaga lisannya untuk tidak mengumpat. Ketahuilah, surga rindu juga kepada 4 orang. Yang pertama adalah talil Quran. Orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, itu adalah surga rindu kepada mereka. Pastikan Al-Quran yang kita baca di bulan Ramadan, di bulan Syawal sampai Zulqa'dah, Zulhijjah, terus sampai ketemu dengan bulan Ramadan, Al-Quran jangan kita tinggalkan. Karena itu adalah kecintaan surga, dan surga pun sangat rindu kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Pelungguh, kepingin dicintai surga atau tidak? Pingin disayang surga tidak? Maka lakukan apa yang dicintai surga. Si pertama yang dicintai surga adalah orang yang banyak membaca Al-Quran. Yang kedua, dia jaga lisannya, dia jadikan lisannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dia beri makan orang-orang yang kelaparan. Dia beri makan anak yatim. Dia beri makan fakir miskin. Dia beri makan jompo-jompo. Dia beri makan janda-janda tua. Yang kemudian orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ini 4 kecintaan surga. Maka ikutilah apa yang diinginkan surga. Keinginan surga adalah kita banyak membaca Al-Quran. Keinginan surga kita jadikan lisan ini untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah keinginan surga. Keinginan surga adalah kita harus banyak berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan setiap apa yang kita nafkahkan, Allah akan ganti berlipat-lipat. Tidak ada ceritanya orang yang pemurah itu miskin. Tidak ada ceritanya orang yang pemurah itu bangkrut. Justru orang yang pelit, yang bakhil, yang banyak hartanya itu cepat diambil hartanya oleh Allah. Dari mana diambil hartanya? Setiap minggu dia cuci darah, kemudian kena lever, kena jantung, kena ginjal, kemudian segalanya stroke, karena dia banyak hartanya. Kemudian dia tidak pernah berinfak, dia tidak mau peduli terhadap orang-orang yatim, maka Allah mengambilnya dengan cara itu. Begitu habis harta kita, sawah kita sudah kita lelang untuk cuci darah setiap minggu, harus kita siapkan uang paling tidak 15 juta. Kalau tidak bisa di Lombok Tengah ini umpamanya, di Lombok Timur tempat cuci darahnya harus cuci darah di Jakarta umpamanya. Begitu habis harta kita karena kita tidak pernah zakat, karena kita tidak pernah infak, karena kita tidak pernah menyantuni orang-orang miskin, maka setiap minggu itu minimal kita sediakan uang itu 15 juta. Setiap minggu 15 juta. 1 hektar sudah habis terjual, tinggal 2 hektar, yang 2 hektar lagi habis terjual. Udah habis 3 hektar kita jual, mulai mobil kita jual, habis mobil, rumah kita, habis rumah, baru Allah mewafatkan kita, semuanya tidak ada. Betul? Banyak yang begitu? Banyak. Na'udzubillah min dzalik. Itu teguran dari Allah supaya kita ingat. Bagi Allah mudah untuk mencabut semuanya itu.
Banyak sekali kisah-kisah seperti itu, dan itu fakta. Begitu banyak sawah-sawah ladangnya, tapi diuji oleh Allah karena dia tidak pernah berinfak seperti itu. Maka begitu habis hartanya, sawahnya sekian hektar, rumahnya dijual, mobilnya dijual, akhirnya dia kembali ke mertuanya. Begitu sampai ke mertuanya, di situ ajal menjemput dia. Nauzubillah min dzalik. Maka di sini pesan surga itu adalah berbagilah. Karena semakin kita berbagi, bahkan Rasulullah SAW mengingatkan tiang pelungguh, asy-syahiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, qaribun ba'idun minan nar. Al-bakhil ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, apa kata beliau? As-sahiyyu qaribun minallah. Dengan si pemurah, dengan si girang berinfak, dengan si girang bersedekah, dengan si girang membantu, ringan tangannya membantu orang lain, dia sangat dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia dekat dengan Allah. Allah cinta sama dia, Allah sayang sama dia. Kemudian qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Apa maknanya dekat dengan manusia? Manusia senang kepada orang itu. Semua orang yang menyaksikan dia senang. Ia doang tersebut karena kedermawanannya. Sampai meninggal dunia pun namanya terukir di hati masyarakat. Karena apa? Pemurahnya. Berarti orang itu terus hidup. Kenapa dia terus hidup? Allah abadikan namanya di hati setiap orang yang pernah diberi, yang pernah disantuni. Semua di madrasah-madrasah, semua di masjid-masjid, semua pembangunan sarana ibadah, mereka disebut karena kebaikannya, karena pemurahnya. Berarti orang itu tidak akan pernah mati. Walaupun jasadnya sudah terkubur di tanah, tapi namanya tetap hidup di hati sanubari orang-orang yang mencintai. Itulah orang yang pemurah, dicintai oleh manusia, dekat dengan manusia. Allah letakkan di dalam hati-hati orang itu rasa cinta kepada orang yang dermawan. Kenapa? Itu salah satu bentuk kasih sayang Allah. Makanya setiap orang yang pemurah itu selalu diviralkan oleh Allah di kalangan manusia, selalu diviralkan oleh Allah di seluruh makhluknya. Kenapa diviralkan oleh Allah? Itu menjadi teladan, itu menjadi contoh, itu menjadi kebaikan buat semua orang yang mau mengambil iktibar, yang mau mengambil contoh dari kedermawanan seseorang. Para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu semuanya orang-orang dermawan. Makanya sampai sekarang di seluruh umat Islam di belahan dunia ini selalu menyebut kedermawanan para sahabat. Itu artinya bahwa orang yang dermawan tidak pernah lekang namanya, tidak akan pernah hilang namanya. Dia selalu muncul walaupun ratusan tahun meninggal dunia. Dia selalu muncul walaupun ribuan tahun meninggal dunia. Buktinya para sahabat-sahabat yang dermawan itu, yang sampai kekayaannya sekarang sampai dinikmati, itu tetap nama-nama para sahabat itu. Walaupun mereka sudah meninggal 1000 tahun, tapi Allah abadikan namanya karena kebaikannya. Maka tidak rugi pelungguh menanam investasi di aula ini, karena nanti di hari kiamat Rasulullah SAW ingatkan tiang pelungguh, membana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Atau kama qala Nabi SAW, siapa yang ikut membangun masjid, tempat kita sholat, tempat beribadah, tempat mengaji, majelis taklim, maka Allah bangunkan hotel kelak di hari kiamat. Demi lu mana-mana 1000, 2000 lihat ini akan dijaris kena ini. Sanggup ini jariannya? Karena ini jadi bekal kita. Inilah yang akan menjadi saksi nanti ketika kita sudah tidak ada di dunia ini. Jangan kira ini tidak akan menjadi saksi, ini akan menjadi saksi bisu. Dan dia akan bercahaya di alam barzah. Amal-amal pelungguh itulah yang kemudian bercahaya di alam barzah. Makanya dikatakan kematian itu adalah lautan amal. Di situ semua amal-amal kita akan ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
begitu kita naza, waktu kita sakratul maut, rekam jejak perjalanan kita yang telah kita lakukan di dunia ini, itu dibuka oleh Allah live di depan mata kita. Orang lain tidak bisa menyaksikan apa yang kita saksikan di saat sakratul maut. Walaupun ada tetangga dan teman kita, ada istri dan anak kita yang menunggu kita, tapi hanya kita yang diperlihatkan oleh Allah rekam jejak perjalanan kita, dan di mana Allah tempatkan di saat nazak itu sudah tergambar. Apakah kita akan ditempatkan di neraka? Sudah tergambar neraka itu di saat sakratul maut. Kalau kita ditempatkan di surga, Allah telah gambarkan itu surga di saat kita sakratul maut. Maka sudah jelas. Dan amal-amal pelunggu itulah yang akan membuat pelunggu menjadi tersenyum dikala ruh kita dicabut oleh Allah. Datang amal puasa pelunggu, menghibur pelunggu di saat sakratul maut. Karena baginda Rasulullah SAW, sakratul maut itu diibaratkan seperti 70 pedang menusuk tubuh kita. Dendek nepi 70, sakit silet doang, sek. La ilaha illallah. Sakit tidak? Sakitnya jarum saja nusuk mata kita, langsung keluar darah, bagaimana sakitnya. Kalau 70 pedang, subhanallah. Maka di saat detik-detik terakhir, semua amal-amal soleh itu ditampakkan oleh Allah untuk membuat kita tersenyum dikala kita meninggal dunia itu. Dan itulah yang mengiringi perjalanan kita. Makanya baginda Rasul SAW mengatakan, manusia itu dibagi 3. Satu untuk Allah, yang kedua satu untuk dirinya manusia itu sendiri, dan yang ketiga satu untuk tanah yang akan dimakan cacing. Yang satu kembali kepada Allah adalah ruh manusia itu sendiri. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya Muhammad, kata Allah, jikalau ada hamba-hambaku bertanya tentang ruh, katakanlah ruh itu adalah urusanku, kata Allah. Maka pastikan ruh kita begitu kita meninggal dunia, jangan sampai terkatung-katung ruh kita. Siapa orang-orang yang terkatung-katung ruhnya, belum diterima oleh Allah ketika mereka meninggalkan hutang di dunia ini, belum lunas hutangnya terbayar, maka ruhnya terkatung-katung. Maka pastikan kita meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkan, jangan sampai enggan membayarkan almarhum maupun almarhumah hutangnya, karena masih ditahan oleh Allah. Maka kita berharap ruh kita langsung sampai kepada Allah. Makanya di dalam Al-Quran itu ada 2 jenis kematian. Kematian pertama, si tetalek sampai terus datang hari kiamat kita masih berada dalam tanah. Kematian kedua, langsung kita disambar oleh Allah. Simbe kematian pertama, si itu telep di dalam tanah, kemudian nanti bangkit pada hari kemudian. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ita lahir lengan tanah, ngenta kembali yang anam dalam tanah, ngenta bangkitang lengan dalam tanah. Itu kematian yang pertama. Yang kedua, kematian yang kedua, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila kalian ditimpa musibah, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu lengan Allah dan kembali ke Allah. Kematian-kematian seperti ini adalah kematian para nabi, kematian para sahabat, kematian para aulia Allah, salafus saleh, kematian orang-orang yang soleh, yang banyak amalnya. Maka langsung dia kembali ke Allah, ruhnya langsung kembali ke Allah. Kalau manusia-manusia yang biasa-biasa, dia harus terkubur dulu sampai menunggu hari berbangkit. Makanya ada orang yang meninggal dunia secara zahirnya, tapi dia tetap hidup di sisi Allah. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kalian mengira, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian sangka, jangan kalian mengatakan orang-orang yang mati berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah itu yang pertama, orang yang mati bersimbah darah menegakkan agama ini, menegakkan kalimat tauhid, menegakkan iman, menegakkan Islam, kemudian berjuang untuk membangun masjid,
berjuang membangun madrasah, berjuang membangun tempat-tempat sarana ibadah, kemudian mereka meninggal dunia. Jangan kalian kira mereka itu mati begitu saja, akan tetapi mereka hidup. Bahkan kalau bahasa kita, orang-orang semacam itu, para wali-wali Allah, para orang-orang soleh itu, dia pindah alam. Begitu dia meninggal dunia, ditanam. Ada yang bokosnya saja ditanam, kemudian telang begitu saja. Banyak cerita-cerita di Lombok ini, yang kemudian ada orang-orang soleh meninggal dunia, begitu ditanam, langsung telang. Salah satu yang fenomenal, ketika Datuk Tretetet meninggal dunia, itu pada tahun 1985, meninggal dunia di Karangkelok. Banyak orang-orang yang menjadi saksi, bahkan orang-orang yang ikut menguburkan beliau. Begitu ditanam, katanya tidak ada jasadnya, yang ada cuman kain kapannya aja dipegang, sehingga ada orang yang pingsan yang memegang kain kapannya. Nah, orang-orang seperti inilah yang dimaksud oleh Allah. Jangan kalian mengira mereka mati begitu saja, tetapi mereka itu hidup. Ada juga ulama Mekah, Syekh Sayyid Alwi Al-Maliki, ketika dibongkar kuburnya, makamnya, ketika 6 tahun, bahkan lebih dari itu, masih utuh beserta kain kafannya masih baru, kemudian rambutnya semakin panjang. Tuan Guru Umar Kelayu, menurut cerita Syekh Bawan dari Madura, 60 tahun dipindahkan kuburnya, masih utuh jasadnya. Syekh Nawawi Al-Bantani, ketika dipindahkan jasadnya, sekian puluh tahun dia meninggal dunia, masih utuh jasadnya, masih baru. Orang-orang seperti ini dipelihara oleh Allah, dan tanah tidak bisa memakan jasad mereka, cacing tidak bisa makan jasad mereka, ular tidak bisa makan jasad mereka, binatang-binatang pun ketakutan melihat jasad-jasad mereka. Mereka utuh jasadnya, ruhnya kembali di kepangkuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kematian yang kedua, dan mudah-mudahan kita dapatkan itu. Luwe-luwe bekal lebar dunia ini, supaya kita selamat, karena dunia ini singkat. Maka kemudian kubur itu dikatakan lautan penyesalan. Kenapa kubur itu dikatakan lautan penyesalan? Apabila kita sudah dikubur, maka semuanya di situ kita sudah mulai menerima balasan. Kalau kita mendapat balasan kebaikan, maka bahagialah kita di alam kubur selama-lamanya. Tapi sebaliknya, kalau kita menerima balasan keburukan, maka kita menderita selama-lamanya sampai hari berbangkit. Begitu hari berbangkit, kita dipindah lagi siksaannya ke neraka jahanam. Begitu kita kalau dapat ketenangan di alam barzah, maka dipindah ketenangan itu menuju surganya Allah. Makanya kematian itu, kubur itu dikatakan lautan penyesalan. Derek tadah mentah nyesel di dalam kuburnya. Mau kembali ke dunia nggak bisa. Mau beramal soleh, mau bersedekah, mau berzakat, oh sama sekali tidak bisa. Makanya sekarang inilah kita habis-habisan di dunia ini. Karena apabila kita sudah masuk di kubur, menyesal kita di situ, karena tempatnya sangat sempit, kemudian gelap gulita, kemudian kalau kita mendapat siksaan di situ sudah tidak ada harapan lagi. Nauzubillahi min zalik. Makanya kubur itu dikatakan lautan penyesalan. Paham? Jelas? Lautan kubur, lautan. Kalau mati itu lautan amal. Ini 4 jenis lautan. Pertama, lautan hawa nafsu adalah lautan dosa. Syahwat, nafsu adalah lautan syahwat. Mati adalah lautan amal. Kemudian kubur adalah lautan penyesalan. Tulis lek tembok de 4 laut. Dia dengan laut Kuta, laut Sendigi. Kemudian laut apa tadi? Bila laut di Lombok Tengah, la ilaha illallah. Tapi laut yang sebenarnya itulah yang disebut. Lanjut. Tadi surga rindu kepada pelungguh. Yang pertama baca Quran, yang kedua zikir, yang ketiga pelungguh berimpak, dan yang keempat adalah puasa. Dan kemarin pelungguh sudah lakukan. Jadi Ramadan itu memberikan kita oleh-oleh yang banyak. Yang kedua tadi, oleh-oleh Ramadan itu apa? Dek 5 menit lupa.
Oi, oi, apa? Lupa. Tadi takwa. Yang kedua, ikhlas. Ini ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ini perintah Allah. Kita murnikan niat kita. Kita ikhlaskan niat kita. Dengan keikhlasan itulah amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ramadan hadir menanam keikhlasan kita pada sebagaimana ikhlasnya pelungguh bangun tengah malam, sebagaimana ikhlasnya pelungguh tadarus, sebagaimana ikhlasnya pelungguh berbagi, memberikan THR kepada orang lain, memberikan zakat kepada orang lain, memberikan bantuan kepada orang lain, memberikan takjil di jalan-jalan, di pinggir jalan. Sekarang adakah masih takjil di pinggir jalan? Ara SK lesi dirurung gratis, ara cendol gratis, sepi mit-mit. Di bulan Ramadan itu dari Mataram sampai Lombok Timur, di pinggir jalan ada yang menyediakan 100 setiap hari, ada yang menyediakan 50, 30, 40 es setiap hari, setiap sore mau menjelang berbuka puasa. Tapi sekarang takjil itu nggak ada, karena nggak ada orang berpuasa. Maka es cendol itu disiapkan bagi orang yang berpuasa. Kalau ada orang yang seperti itu, sungguh luar biasa dia. Berarti dia tidak hanya musiman, tapi dia terus menerus. Tapi kuat nggak dia seperti itu? Kalau dia ikhlas, maka Allah ganti 10 cendol itu dengan ratusan cendol-cendol. Betul? Nah, ini didikan Ramadan. Ringan, ikhlas orang. Dinara berat-beratnya. Dinara kedel-kedelnya. Yang ketiga, Ramadan itu telah menitipkan pesan sabar. Nah, sekarang ini kita menghadapi di bulan Syawal ini, masihkah kita sabar? Sabar itu adalah berat. Tidak semudah kita lakukan. Menasihati orang untuk berbuat sabar mudah. Tapi giliran kita diuji oleh Allah, setengah sabar seringkali kita. Betul. Ibu-ibu nasihati temannya, dia bermasalah temannya. Sabar semeton. Giliran dia menghadapi masalah, dia tidak bisa sabar. Ternyata sabar ini adalah perisai yang sangat berat. Dan inilah yang dititipkan Ramadan. Apa buktinya sabar pelungguh kemarin? Sabar menahan lapar, sabar tidak nyumpah, sabar melawan hawa nafsu, sabar bangun jam 3 untuk makan sahur, sabar terawih 23 rakaat beserta witir, sabar terawih yang 8 rakaat atau 11 rakaat. Sekarang adakah pelungguh sholat sunat setiap malam 20 rakaat? Kemana dia? Hilang. Oh, subhanallah. Ternyata Ramadan ini meninggalkan hal yang luar biasa. 20 rakaat tambah witir 3 rakaat, 23. Ada yang tiap malam itu sholat 20 rakaat. Berarti dahsyat dia mendapatkan nilai-nilai sholat tarawih itu. Nah, inilah yang ditinggalkan Ramadan. Peninggalan Ramadan adalah sabar. Sabar itu banyak di dalam Al-Quran, termasuk apa yang disebutkan oleh Allah di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Di antaranya, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah, innallaha ma'as sabirin. Jadi Allah ingatkan kita di dalam ayat ini, hai orang-orang yang beriman, ista'inu bis sabri was shalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah, bentengi diri kita dengan sabar dan sholat. Karena sabar ini adalah benteng yang kuat. Ini juga kalau tidak butuh kesabaran dia nejaris kini ini.
Setiap tembangun kebagusan luwe ongkat dengan. Betul tidak? Lagu merongkat duel sumbang. Anjing menggonggong kapilah berlalu. Mau tahu ceritanya Luqmanul Hakim? Luqmanul Hakim ini seorang ahli hikmah yang diabadikan namanya di dalam Al-Quran. Makanya ada satu surat namanya surat Luqman. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ada satu cerita di dalam ada satu cerita Luqmanul Hakim. Disebutkan dalam sebuah riwayat di mana Luqmanul Hakim itu menjual keledai ke pasar. Menjual keledai ke pasar. Dia tunggang keledainya. Di tengah jalan di stop sama orang. Hei Luqman, kan sudah tunggang keledai anda, tolong turun, dia kurus keledai anda ini. Makanya turun Luqmanul Hakim beserta anaknya. Lalu dia tuntun keledainya. Di tengah jalan di stop lagi sama orang. Yo, kan dia ditunggang keledai anda. Kan jangan ini kutunggangnya. Suruh aku turun, turun aku ada angkat dengan. Akhirnya ponggok na keledai na ng pasar. Apa bahasa anda ponggok? Ponggok? Teponggok. Sampai pasar semua orang tertawa. Kapan mulai setengah 12 ini Luqman? Tahu deh setengah 12? Kapan mulai miring ini Luqman? Luqman, mesa ada sera-era dagang keledai ini monggok keledai. Dengan je tunggang ni dan ngonek semeton si kununggang ongkat dengan. Nengkan dia ketunggangnya turun aku ara ongkat dengan. Nengke ponggokku ara ongkat dengan. Wahai anakku, ya wah kehidupan dunia ini, apa petegawe pasti ara ongkat dengan. Apa petegawe bagus megawe anakku ara ongkat dengan. Ndak apalagi dia megawe bagus ara ongkat dengan. Betul tidak? La ilaha illallah. Lek dunia ini selama itu seling bengaang doang manusia. Dengan si pinter bengaang dengan bodoh. Bekan sang bodoh no lo meni. Nengka dengan bodoh lah pintar ya doang rengkis ke ngana. Nengka dengan miskin bengaang dengan kaya lah sang sugina. Nengka dengan kaya lah sang miskin lo meni. Tentu apa ndek? Dengan si rajin bengaang dengan si ndek rajin. Nengka dengan si rajin, dengan si dia rajin, bengaang dengan si rajin. Angka itu manusia itu saling bengaang lontuh. Dia nak tutu. Betul tidak? No yawa pegawai manusia. Si kaya bengaang na si miskin. Dia nak tahu diri dia bengaang dah. Dia nak tahu diri dia bengaang dengan miskin. Lah, miskin lontuh padahal bareng ke sekolah. Bareng aku kuliah, lagu musik doang jadi kelape lo meni. Nah, ini tahu diri terbengang dengan iya ndak lah, lain bareng aku kuliah, ya jaya hidupna, makmur hidupna, wa S2, S3 sampai S1 gelarna. Aku je ngene diri SK masih. Betul tidak? Iya wah pegawaian manusia seling bengaang. Selain pantas sesuai pada rerek jegol selalu pun joga. Ya wah perjalanan dah jadi manusia. Kah? Dan dewa seling bengaang. Sekeno seling bengaang wah mulai ya tabiat manusia. Jadi apapun tegawe rajin ida. Ini luwe ongkat dengar miskin ini dah. Betul Tuan Guru? Banyak kata orang? Dara, oh alhamdulillah Dara. Selamatlah sudah. Selamat. Setiap kita mengerjakan sesuatu kebaikan, ndak pasti ada duri di situ. Rasulullah saja bagaimana mulianya, hebatnya Rasulullah. Setiap hari di situ ada Abu Jahal, ada Abu Sofyan, ada Abu Lahab. Nengkawah denara Abu Lahab, denara Abu Jahal, denara Abu Sofyan, siarak nengka Abu Gosok. Enggak halang begosok-gosok lontuh. Terus kipas gosok. Nah, nengka tekelekin Abu Gosok. La ilaha illallah. Si miak provokator. Luwe mundik tedemen kita dengan gawe bagus tetedu.
Karena salah satu orang beriman itu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah dia berkata yang baik. Kalau tidak mampu berkata yang baik, uskut, diam. Dendik ni itu tak terlepas ros. Mundik tedemen kita dengan gawe bagus, teduk wah. Dendik sampai menghalangi orang berbuat baik. Karena kalau kita menghalangi berbuat baik, berarti masih ada perilaku Abu Jahal le awak. Walaupun Abu Jahal wah denara, Abu Jahal modern nara. Abu Lahab modern, Abu Sofyan, Abu Gosok. Paham? Wahar asar. Lanjut. Baik, lanjut tangan. Itu sabar. Sabar ini berat. Ya benteng sabar ini. Dan orang yang sabar itu dicintai Allah. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Maka Imam Ghazali membagi sabar ini dalam beberapa hal. Pertama, sabar dalam beribadah. Kemudian sabar dalam menghadapi musibah. Si ketelu, sabar di dalam menggapai cita-cita. Si keempat, sabar untuk tidak maksiat. Tersabar ibadah, nuntut ilmu sabar. Sabar zikir, sabar bangun musola ini. Dan ini bin salabin ada brak ampun jari, harus butuh pengorbanan. Sekian lama, baru berapa bulan itu Tuan Guru? 1 tahun, harus sabar. Gena jari doa. Ada ilmu Tuan Guru Lombok Timur, salah satu pondok pesantren yang maju di Lombok Timur itu, dia bilang apa rahasianya Tuan Guru katanya. Ketika masuk di pondok beliau, ilmunya cuma sekik porok-porok ya. Ilmu porok-porok, muntuah porok-porok jari ya. Kan kita aku lah tertunda Tuan Guru. Ternyata ya tak berlaku ilmu sasak sing ngene porok-porok. Lai kita dengan tua miak kulangsa demi apa ni papu kumorok-morok miak kulangsa jari kulangsa nah. Kita dengan papu tu miak gorong lai demi apa papu kumorok-morok miak gorong jari. Nah ini nengke kemudian ada porok-porok ini jendela jari wah. Angka porok-porok. Orang semen mulai galut. Orang bata teka. Orang keramik mulai pasang. Nuyawara kena porok-porok ini nih. Porok-porok jari wah ya. Dia tahu suwe-suwe itu morok-morok. Selun-selun bertutup singoang le atas ini. Insya Allah jari ini. Muntah kompak selapu. Kompak ke. Kompak. Insyaallah. Mele nejari. Dedek pantua. Mun tepantua aja bertetap diri dengan ini. Lagu mun gawe iya aja insyaallah jari wah ya ini. Jari deh. Insyaallah. Nah ken tak tene wahar asar. Wah takwa, ikhlas, kemudian sabar, kemudian istiqomah, kemudian soleh sosial, kemudian tawakal. Beh de petang diri deh, kori piran dek man buah ini, keri telu dek man buah. Mudah-mudahan ada hikmahnya bagi kita semua. Dan di bulan Syawal ini adalah bulan peningkatan amal dan masih bulan saling maafkan satu sama lain. Tiang beserta keluarga ngendeng ampun maaf beli-beli di pada selapuk. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan dan keafiatan. Dan saya mohon bacaan Fatihah. Ada jemaah kita yang meninggal dunia di Mas Bagek tadi. Mudah-mudahan almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada keluarga kita di Lombok Tengah yang meninggal dunia pada saat ini, atau yang masih sakit, mudah-mudahan yang masih sakit disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang meninggal dunia diampuni segala dosanya, dilapangkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.